efek deg-degan gitu bagi siapapun lawannya, termasuk gue ketika ngelawan Arsenal sekarang, karena emang lagi gacor. Pemain tuh kalau biasanya emang lagi tune in, strikernya itu Victor Gyökeres selalu di highlight dengan dia tidak mencetak gol sebanyak di Sporting. Oke. Tapi menurut gue, termasuk di pertandingan ini, adaptasi yang dilakukan Gyökeres tuh effortnya gila banget. Halo guys, balik lagi di konten Only Gunner. Saat ini nih jam 2.32, belum sampai 5 menit pertandingan Arsenal versus Bournemouth berakhir. Gue langsung bikin video Only Gunners. Jadi sebelum karena sebelumnya sempat live juga, nyobain live streaming di YouTube. Mungkin kedepannya kita akan bikin dengan preparation yang proper. Tadi juga live cuman babak kedua doang ya, untuk nyobain aja. Tapi responnya lumayan asik ya ternyata. Dan masih host baru jadi host magang, jadi masih banyak gugupnya. Jadi untuk memperbaiki ulasan-ulasan yang tidak kena di live streaming tadi, kita langsung saja masuk ke Only Gunners. Guns. Halo Guns, apa kabar Guns? Di pekan ke-20 bergerak Premier League ini, Arsenal setelah menang 4-1 kemarin 3 hari yang lalu bertandang ke Vitality Stadium, kandangnya Bournemouth ya. Bournemouth itu sebenarnya lawan yang tricky banget. Di awal musim dia oke banget. Bahkan sempat masuk 5 besar, 6 besar gitu loh, dengan Antoine Semenyo yang lagi gacor. Dan sekarang agak ngedrop dikit, tapi emang pada dasarnya Bournemouth kan emang tim papan tengah ya. Tapi gue akuin Andoni Iraola, pelatihnya Bournemouth, emang angkat Bournemouth banget sih. Keren banget. Lalu gimana pertandingan ini berjalan antara Arsenal melawan Bournemouth? Langsung saja dari squad Arsenal masih nggak banyak perubahan. Kalau di lini belakangnya David Raya, Saliba, Gabriel udah mulai duet inti lagi. Kanan Timber udah bisa balik. Lalu Hinkapie ditaruh sebelah kiri. Gue sebenarnya nggak ngerti kenapa Hinkapie yang ditaruh sebelah kiri ya. Kurang, dia tuh menyerang kurang membantu gitu loh. Bertahan juga meragukan. Gue lebih prefer Lewis Kelly sebenarnya, karena gue nggak tahu pertimbangan apa yang bikin Arteta naruh Hinkapie di situ. Di tengah trio andalan, Declan Rice udah bisa main lagi setelah sebelumnya ketika lawan Villa nggak bisa main. Zubimendi dan Odegaard. Lalu di depan Gyökeres masih menjadi nomor 9, tapi ada perubahan signifikan di sayap. Kanan Madueke main dari awal, Martinelli juga dari awal. Yang biasanya Trossard dan Saka ini di rotasi. Gue suka rotasinya, sebetulnya gue suka rotasinya, terlepas dari Arsenal memang kesulitan ya di pertandingan ini, cukup kesulitan meskipun akhirnya menang juga. Jadi gimana jalannya pertandingannya berlangsung, gue bilang Arsenal cukup kelihatan lelah sih menurut gue. Setiap 3 match penuh tekanan di klasemen, bermain setiap 3 hari sekali. Belum lagi nanti mungkin Januari lebih ketat lagi ya, karena Liga Champions sudah masuk. Terus FA dan Carling Cup atau Carabao Cup juga udah mau masuk gitu, bakal lebih ketat. Ini di Premier League aja jadwalnya gila-gilaan banget habis Boxing Day, termasuk habis lawan Aston Villa, lawan Bournemouth. Jalannya pertandingan sangat-sangat keren, sangat-sangat rapih gitu loh. Bournemouth memberikan perlawanan yang signifikan dan kuat banget melawan Arsenal. Dengan formasi 3-4-3-nya Iraola tuh udah makin berpengalaman ya di Premier League ya. Kemudian Semenyo memberikan efek deg-degan gitu bagi siapapun lawannya, termasuk gue ketika ngelawan Arsenal sekarang, karena emang lagi gacor. Pemain tuh kalau biasanya emang lagi tune in banget, agak ngeri sih sebenarnya. Meskipun sebelumnya juga Bournemouth habis ngelawan Chelsea dengan skor 2-2 ya. Ada beberapa hal yang mau gue highlight di pertandingan ini. Karena Madueke dan Martinelli tidak terbiasa main, jam terbangnya tidak reguler ya, itu salah satunya. Bukan gak bagus secara kualitas. Kita semua tahu kedalaman skuad Arsenal tuh bagus banget, termasuk kualitasnya Martinelli. Bahkan gue akuin musim ini
dan Madueke. Cuman Arteta tuh ngelihat lawan untuk rotasi pemain tuh bukan berdasarkan tipe main lawannya menurut gue, tapi lebih kayak kalau bisa sih gue pengen mainin semua tim inti, tapi kalau udah kayak lelah dan lawannya jelek atau lawannya kira-kira masih bisa gue kalahin, dia akan mainin tim lapis keduanya. Seperti dicobalah Madueke dan Martinelli ini yang ternyata tidak terlalu works. Di babak pertama tidak banyak memberikan tekanan yang signifikan banget, tidak ada suplai bola yang signifikan ke Victor Gyökeres sehingga tidak terlalu berbahaya ya. Bahkan gol pertama lahir dari kesalahan Gabriel Magalhaes yang salah umpan, kemudian bolanya direbut sama Evan Nielsen. Bournemouth lebih dulu mencetak gol 1-0. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau yang nonton kayak gue tadi, karena pressingnya Bournemouth bagus banget di match ini, bagus banget. Pressingnya tinggi, yang maju tuh banyak. Jadi Arsenal yang biasanya santai menghadapi pressing lawan, karena biasanya yang nyamperin Gabriel sama Saliba ketika pegang bola dan David Raya biasanya cuma 1-2 orang, ini 4 gitu loh. Jadi sempat ada panic situation, Gabriel salah ngoper bola, lalu ternyata langsung ke kaki Evan Nelson, ya ibaratnya itu mah bola gratis lah gitu. 1-0 untuk Bournemouth. Dari situ Arsenal dan Bournemouth masih silih ganti serangan. Arsenal nggak langsung ngambil inisiatif serangan sih, sampai akhirnya 10 menit kemudian Arsenal dapat set piece, bukan dari corner ya, dapat pelanggaran di sisi kiri di sisi kanan pertahanan Bournemouth, diambil oleh Declan Rice, umpan silang, disundul oleh Gabriel Magalhaes, master of set piece membalaskan kesalahannya. Gabriel mencetak gol redemption, skor menjadi 1-1. Itu gua akuin set piece Arsenal settingan Declan sama Gabriel sih, gue nggak bisa bilang 100, tapi 70% tuh udah presentasi yang tinggi, menghasilkan banyak gol sih. Habis dari situ babak ke-1 berakhir, di babak kedua Arsenal mulai melakukan inisiatif serangan yang lebih deras lagi gitu. Gini ya, mungkin banyak orang yang ketika ngeliatin data statistiknya Arsenal, strikernya itu Victor Gyökeres selalu di highlight dengan dia tidak mencetak gol sebanyak di Sporting. Oke. Tapi menurut gue, termasuk di pertandingan ini, adaptasi yang dilakukan Gyökeres tuh effortnya gila banget. Dari pemain yang biasa dapat dijamu gitu loh, atau disuapin gitu loh Gyökeres ya. Walaupun emang dia disuapin sampai 58 gol, itu emang udah gokil aja gitu, secara instinktif oke gitu. Tapi karena dia masuk ke Arsenal yang biasa pakai false number 9 dan strikernya harus hold up bola, dia hold up sampai mundur ke belakang, membuka ruang bagi sayap-sayapnya Arsenal. Dan itu gue akuin Gyökeres brilian banget, dia membuang egonya demi permainan tim. Even dia dikritik dan jumlah golnya nggak sebanyak di Sporting Lisbon gitu loh, tapi di pertandingan ini Gyökeres kayak berjuang sendirian, karena Madueke dan Martinelli susah dapat bola dan tidak bisa mensuplai bola ke dia. Jadinya dia terlihat cuman hold bola aja, kebanyakan mati gitu. Dan Arsenal tidak melakukan inisiatif tendangan jarak jauh karena susah. Formasi 3-4-3 yang dipakai Bournemouth tuh, atau kalau gua lupa deh tadi, pokoknya di tengahnya numpuk banget gitu loh. Jadi gelandang Arsenal juga susah, karena pressingnya gua akuin keren banget Bournemouth. Sampai akhirnya terciptalah satu peluang dari Noni Madueke, dari Noni Madueke menyisir sisi lapangan. Dia oper bola ke tengah, ada Martin Odegaard kosong, sebetulnya bisa aja dia shoot, tapi dia kasih bolanya ke Declan Rice yang coming from behind dan di shoot dari luar kotak penalti oleh Declan, skor menjadi 2-1. Itu gol dari luar kotak penalti itu yang gue tunggu-tunggu sebenarnya selama ini dari Arsenal, dan harusnya lebih sering dicoba setupnya kayak gitu sih. Karena biasanya Arsenal tuh kalau udah main wing selalu ngandelinnya di shoot langsung atau ngasal tendang berakhir corner, tidak pernah dikasih ke tengah lagi gitu loh. Harusnya salah satu style permainan kayak tadi golnya Declan tuh harus lebih sering dilatih dan dipraktekkan di lapangan. Skor menjadi 2-1.
Arsenal balik lagi ya, Bournemouth memberikan tekanan yang signifikan banget, gue bilang. Even Arsenal ngegolin 2-1, Arsenal adalah pemimpin klasemen, Bournemouth sama sekali nggak gentar dia. Terus-terusan silih berganti serangan. Yang jadi problem adalah bedanya Bournemouth sama Arsenal. Arsenal tuh pemain depannya dan pemain tengahnya kualitas tinggi sehingga membahayakan even ketika pegang bola atau serangan balik. Nah, Bournemouth pressingnya bagus tapi depannya tidak bagus gitu, kecuali Semenyo sendiri ngelawan 4 back Arsenal emang meninggoy. Itu sih sebenarnya. Gol ketiga lahir oleh kaki Declan Rice dengan skema yang hampir sama oleh dari gol pertamanya dia, lagi-lagi seperti itu. Bukayo Saka sekarang. Jadi setelah buntu tuh 2-1, Arteta masukin Trossard, Saka sama Gabriel Jesus, ngegantiin Martinelli, Gyökeres sama Madueke yang emang tidak banyak berguna di depan, which is good. Tapi kalau gue pribadi ngelihat permainannya Bournemouth, sebenarnya gue lebih prefer kayak Havertz yang main sebenarnya. Karena Gabriel Jesus tuh bukan tipikal striker yang bisa hold up bola gitu loh, dan terbukti emang gak banyak pegang bola juga tadi. Untungnya Bukayo Saka memang gacor dan Declan juga lagi oke. Skor menjadi 3-1. Balik lagi Bournemouth ngasih tekanan signifikan lah, makin menekan malah Bournemouth. Udah kalah 3-1 bukannya ngedrop mentalnya, dia malah makin menggila si Bournemouth ini. Kemudian malah lahir satu gol yang sangat cantik gue akuin dari pemain penggantinya si Kropi apa siapa gitu. Dari tendangan jarak jauh David Raya ketutupan jarak pandangnya sehingga gol dari jarak jauh dari si Kropi ini memperkecil keunggulan Arsenal menjadi 3-2. Gue akuin golnya itu murni skill individu pemain, shooting yang sangat bagus, fabulous kalau kata komentatornya, dan memberikan tekanan kepada Arsenal. Sayangnya Arsenal ketika ditekan 3-2 seperti itu tidak bereaksi dengan bagus. Serangan tidak banyak yang membahayakan gitu, malah Bournemouth yang beberapa kali mengancam. Untungnya ya setelah skor menjadi 3-2 itu sebetulnya pertandingannya bikin ngantuk terus terang. saling merebut bola, saling menguasai bola, tapi nggak ada serangan, ngerti nggak? Jadi ngubek di tengah doang gitu, jadi kurang. Menurut gue kurang. Dan akhirnya kemudian peluit pun berakhir dengan hasil ini. Arsenal tetap berada di puncak klasemen, unggul 1 pertandingan dari Manchester City. Udah main duluan kan Arsenal, lalu secara poin unggul 7 poin dari Manchester City yang akan melawan Chelsea besok di Stamford Bridge. Kalau gue berharap sih Chelsea bisa menang nih lawan City atau seri deh, walaupun kayaknya mentalnya lagi ngedrop karena Enzo Marescanya dipecat. Kayak gitu. Jadi ya Gunners paling nggak untuk seminggu ke depan masih bisa bernapas lega ya. Gue nggak mau jumawa, tapi ya ginilah. Jadi Gunners tuh enaknya tiap minggu tenang, kalian boleh aja ngeledekin soal Arsenal puasa gelar lama, memang soal Arsenal belum juara Liga Champion, memang, tapi mental Gunners tiap minggu sehat ya nggak Guns. Oke, sampai jumpa di Only Gunners berikutnya. Bye bye.